dari Yogyakarta dan beberapa tamu undangan di sekitar Yogyakarta, dan juga ada di luar Yogyakarta terlebih dahulu. Nanti yang di dalam Yogyakarta akan kami kirimkan pada percetakan jilid 2 yang dan Pak Kristinano sama Mas Iqbal yang masih ada di online ya, karena beliau masih dalam perjalanan. Beliau ini bertiga ini yang selalu membantu LBSO ketika kita ingin menerjemahkan tentang apa sih yang kemudian bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya, yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Ya, kami mari Mas Ihsan. Education Tourism dari Karangkaje, mana dia? Karangkaje ya, Kota Gede, Kauman. Indonesiana. Jadi pimpinan Pusat Aisyah khususnya Lembaga Budaya Seni dan Olahraga tahun 2000 yang disebut dengan Dana Indonesia. Mbak Mazia sudah masih mungkin mulai besok harus berusaha untuk bisa mendapatkan ini. Kalau PP saja bisa, saya yakin teman-teman yang lain juga bisa. Jadi ini merupakan prestasi pertama dari Aisyah. Muhammadiyah juga belum pernah mendapatkan. Jadi baru Aisyah dan LBS. Jadi apa ini jadi satu semangat ya bahwa kita bisa, LBS itu bisa meraih dana-dana pemerintah, tinggal kita caranya saja. Jadi kadang kita itu kesempatan banyak tapi caranya nggak tahu, sehingga selalu orang lain yang masuk. Nah, LBS PP Asia sudah bisa membuktikan kita bisa mendapatkan dana ini dan kita bisa menyelesaikan dengan sangat luar biasa. Menurut kami menghasilkan film dokumenter yang sayangnya ibu-ibu yang dari Jawa Tengah belum bisa menonton. Kalau yang dari DIY sudah bisa menonton karena melalui private screening kami, film Siti Walidah dan buku sejarah Siti Walidah. Nah, perjalanan kami mendapatkan dua produk ini dimulai dari satu gagasan. Bagaimana kemudian nilai-nilai yang ada di masyarakat itu ternyata bisa membangun sebuah rangkaian cerita, rangkaian narasi yang kemudian bisa menjadi sejarah dari diri kita sendiri. Kita akan bicara tentang memori kolektif masyarakat. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya di daerah pasti punya memori kolektif. Jawa Tengah itu adalah banyak sekali tempat yang didatangi oleh Siti Walidah pasca meninggalnya dia Jawa Tengah. Pekalongan, Pekajangan, terus mana kan? Semarang, Boyolali itu ada datanya. Siti Walidah sempat ke sana. Nah, PR-nya ibu semuanya ini mencoba melihat di mana beliau singgah ya. Sama seperti yang kemarin kami membantu bagaimana memori masyarakat sangat luar biasa mengingat Siti Walidah di sana. Dan itu bisa kita angkat menjadi satu jejak sejarah beliau. Tradisi lisan, bagaimana kemudian Siti Walidah punya banyak tradisi lisan ya. Kalau nanti ibu akan mendapatkan souvenir ya Mbak Heri ya, dapat souvenir tas ya. Dapat itu nanti aja kata kecil. Perempuan itu hendaknya perempuan itu janganlah berjiwa kerdil, tapi berjiwalah Sri Kandi. Itu satu tradisi lisan yang dikembangkan oleh Siti Walidah dan itu implementasinya banyak banget dan banyak sekali tradisi lisan yang nanti akan disampaikan oleh Mas Iqbal atau Mbak Mutia ya. Itu terkait dengan apa yang kemudian bisa menjadi sejarah-sejarah di lokal. Kemudian yang ketiga heritage. Heritage itu adalah bangunan peninggalan sejarah. Kemarin saya itu sempat waktu ke Tegal, kemudian mampir ke Pekajangan, Pekalongan dengan Gria Lansia itu dapat cerita di Pekajangan di sini loh pernah Siti Walidah itu memberikan pengajaran. Saya lupa Mbak Maja di mana lokasinya, tapi orang Pekajangan itu masih ingat bahwa Siti Walidah pernah memberikan pengajian di sini. Gitu. Hanya saya lupa itu tempatnya mana, saya agak menyesal kemarin tidak sempat mencatat teman dari Tegal waktu itu yang memberikan informasi ke saya. Tapi sebenarnya heritage yang ada di Aisyah baik itu berupa sekolah TK Abal, musola, panti asuhan atau tempat kesehatan itu sebenarnya bisa menjadi penanda peradaban yang dibangun oleh Aisyah. Ketika TK Aisyah ditemukan di situ, biasanya ketika Muhammadiyah bergerak, Aisyah bergerak, maka pertama kali yang ada biasanya adalah TK. Jadi ketika kemarin saya di NTB, itu TK itu juga sudah ada sejak tahun 63. TK pertama yang terbangun di NTB 63 pada saat Muhammadiyah masuk ke NTB di tahun 1930-an. Jadi itu menjadi satu catatan bagi kita semuanya. Dan ketika kita bisa merangkai, itu akan menjadi sebuah narasi yang luar biasa tentang keberadaan tokoh, keberadaan sejarah, bagaimana Aisyah khususnya dan Muhammadiyah pada umumnya bisa berkembang di daerah tersebut. Nah inilah yang kemudian kami harus membagikan pengalaman ini kepada teman-teman kami di Aisyah secara kelembagaan. Untuk itulah memang pada hari ini momentumnya adalah kami mengundang banyak daerah untuk menyebarkan informasi ini atau pelajaran ini. Harapannya ibu-ibu nanti bisa juga membuat hal seperti ini. Ketika kemarin kita private screening yang bukan private screening ya, tapi webinar tentang bagaimana proses pembuatan film gitu ya, film dokumenter. Maka satu tantangan permintaan dari teman-teman yang hadir pada waktu itu, Bu Wiwit
tahun 2026 kita adakan lomba juga ya, lomba pembuatan film dokumenter Aisyah tentang ya apapun, boleh tokoh, boleh lokasi, boleh apapun itu. Dan saya mengiyakan. Yang pusing teman-teman Ibu Aisyah, saya sudah mengiyakan itu. Yang pusing teman-teman saya. Tapi Bu Mazia, insya Allah ini akan menjadi satu catatan di 2026. Kita akan kumpulkan untuk mendapatkan semacam workshop ringkas gitu ya tentang bagaimana membuat film dokumenter dengan kamera seadanya dalam tanda petik gitu ya. Ya jadi kita jangan pernah khawatir bahwa harus mahal, harus susah harus gimana. Enggak, kita coba dengan yang paling sederhana dan kita bisa merangkai menjadi satu cerita. Nah ini nanti insya Allah 2026 salah satu yang akan kita lakukan tindak lanjut dari Indonesia ini adalah seperti itu. Nah mudah-mudahan workshop pada hari ini bisa memberikan wawasan kepada ibu-ibu semuanya untuk bagaimana melihat kembali apa yang kita punya. Ini kita yang kita punya ya, punya ibu-ibu di daerah itu untuk kemudian menjadikan itu sebuah narasi sejarah, narasi kisah, narasi cerita. Nah ini mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat bagi ibu-ibu semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada ibu-ibu semuanya yang sudah hadir jauh-jauh di Jogja. Dan sekali lagi nanti kami mohon arahan dan dukungan dari Bu Ais agar acara kita ini semakin bermakna tentunya dengan beberapa hal yang nanti pasti akan banyak punya Bu Ais itu ketika memberikan arahan. Nah ibu-ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat menikmati workshopnya. Jangan ngantuk ya, ini jamnya ngantuk ya. Jadi kalau ngantuk nanti Mbak Heni pertengahan harus ada SPG dengan lagu kita ya. Jadi nanti kalau kita tadi sudah kita lakukan dan nanti akan ada SPG-nya. Itulah nanti yang akan dilakukan LBSO ketika kita melakukan formasi ini. Terima kasih Mas Tuh minna wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hati yuktaro walakin tasbih alladzi baina yadayhi wa tafsir kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kalau di mahasiswa saya menyatakan bahwa inilah salah satu karakter ulul albab, yaitu peduli pada sejarah. Karena ini sejarah Nabi Yusuf alaihissalam yang satu surat penuh itu isinya tentang Nabi Yusuf bersama keluarganya ya. Nah ini Al-Quran katakan bahwa sejarah itu menjadi ibrah, ya, menjadi pelajaran. Ada pesan-pesan yang bermakna dari setiap sejarah. Nah harapannya sejarah kan masa lalu, masa sekarang gitu ya, secara artinya sampai masa yang akan datang. Katanya pagi tadi yang kita lakukan sudah jadi sejarah kita itu ya. Jadi tadi pagi kita melakukan apa itu sudah menjadi sejarah kita. Apalagi sudah puluhan tahun yang lalu kita dilahirkan, harapannya sudah mengukir sejarah. Sehingga nanti ketika kita sudah wafat yang masih dikenang seperti Nyai Walida. Saya Allah, semua orang ya di Indonesia atau Muhammad Aisyah selalu menyebut Nyai Walida. Maka ketika kita nyebut Nyai Walida apa jasa-jasa beliau, insya Allah semakin mulia di alam bangsa. Karena itu yang ibrah kita, apa yang akan kita tinggalkan, mestinya kebaikan. Jadi cuplikan ayat ini saja. Baik, jadi dengan kaitannya dengan sejarah yang ini ditulis ya oleh timnya dan ini atas kerjasama tadi kemitraan. Ya. Jadi ya kemitraan itu berarti ada penghargaan. Ya. Ada penghargaan dari luar dalam ini dari pemerintah terhadap kerja-kerja kita. Ya, kerja-kerja Aisyah yang dalam hal heritage dan sejarah tradisi lisan Siti Walida sekarang ini dilakukan oleh LBSO. Karena itulah atas nama pimpinan bersama Aisyah menyampaikan apresiasi penghargaan selama terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa LBSO pimpinan Aisyah sudah melanjutkan gitu ya, menyempurnakan penulisan dan juga film. Ya. Mungkin kalau baca sekian ini agak susah Ibu ya. Apalagi tulisannya masih kecil-kecil ya. Baca sekian ini masih susah itu. Tapi kalau lihat film durasi berapa? 45 menit ya, itu lebih nempel gitulah ya, lebih ingat ya. Nah, karena itu ada dua hal ini yang dilakukan, film dokumenter ya, jadi kan jadi dokumen gitulah ya, meskipun tidak dikomersialkan secara luas di mana melalui bioskop, tapi menjadi dokumen yang akan terus nanti dikaji, dipelajari oleh para generasi setelah kita. Oke, nanti banyak sekali Ibu, saya tidak akan menyampaikan apa isinya, tapi nanti ikuti saja dari workshop pada siang hari ini. Ya, kalau Ibu juga ada hal-hal yang perlu disampaikan, saya pikir perlu untuk kesempurnaan tubuh ini. Memang tadi saya menyempurnakan ya, karena memang pernah ada film Nyai Walida ya, Nyai Ahmad Dahlan, Nyai Ahmad Dahlan yang tadi kan sedang sedia ya, Nyai Ahmad Dahlan yang kapan BIY nonstop Ibu ya, 9 hari, 9 kali tayang itu bahkan ada juga yang menyusul mengikuti ya. Ya, jadi ada 4.000 lebih penontonnya gitu ya. Baik, mudah-mudahan akan menginspirasi 4.000 dan nanti puluhan ribu lagi ya. Jadi tadi yang ada film, pernah juga film Sang Pencerah ya. Sebelum Nyai Ahmad Dahlan, filmnya Sang Pencerah Nyai Dahlan, di sana juga tampil Nyai Walida. Nah, harapannya yang di film sekarang saya kemarin memang menanyakan apakah ada hal yang baru gitu ya.
yang di film ini, film dokumenter ini ternyata banyak sekali tuh hal-hal yang baru yang belum ada di film-film sebelumnya. Ya. Demikian juga dalam bentuk buku ya. Hari ini ada bukunya Pak Suratmin. Tidak ada. Ya. Jadi Pak Suratmin sejarawan, ya, Allahumma yarhamhu, ketika bukunya dibaca itu juga akan menambah kemuliaannya di alam barzah. Beliau ya, pernah menulis juga tentang Siti Walidah, khusus Siti Walidah. Ya. Tahun berapa ya itu? 97 ya. 79 tahun 79. Kemudian ketika, tapi tidak khusus ya, tapi ditulis juga 50 tahun Kongres Perempuan Indonesia. Jadi 28 kembali ke itu berapa mah? 78 ya. Tahun 78 itu ada buku tebel ya, itu untuk perjalanan 50 tahun Kowani yang bermula dari Kongres Perempuan Indonesia, yang itu juga salah satu inisiatornya Aisyah. Di sana ada juga 10 perempuan perintis kemerdekaan ya. Salah satunya Ibu Nyai Walidah. Ketika dan itu kan yang nulis siapa? Kowani. Berarti ini sudah masuk di dalam sejarah gitulah ya, sejarah nasional. Meskipun Bu Mutia di film itu juga menyampaikan ya bahwa Bu Walidah itu belum masuk gitu ya. Ya karena apa? Mungkin karena orang lain menganggap bahwa kalau Nyai Walidah itu ya, misalnya Nyai Walidah yang Aisyah. Padahal beliau itu ya perintis kemerdekaan Indonesia, dan beliau juga sudah mendapatkan pahlawan nasional ya 1971 kalau tidak salah ya, Yai Dahlan 1961 10 tahun. Jadi pahlawan nasional yang suami istri di Indonesia baru satu ya, baru sama Cut Nyadir sama Pak Timur. Ya, kalau Soekarno itu kan posisinya sebenarnya bukan pahlawan nasional ya, dia proklamator. Iya, proklamator. Iya. Bu Fatmawati masuk berarti. Baik. Jadi di antara masuk di antara suku itu, maka tugas kita ibu-ibu untuk menyampaikan, sampaikanlah ya forum-forum ibu-ibu yang aktif di luar gitu ya, entah itu organisasi di masyarakat, profesi apa saja, maka sampaikan. Karena ternyata ini Nyai Walidah sudah diakui negara. Saya pernah aktif di PKK dan PKK Kampung terus sampai kecamatan. Ya, sekretaris PKK kecamatan itu dampingi Bu Camat ada 5 mungkin ya, sehingga seperti pegawai kecamatan. Ya, ketika acara-acara itu saya masukkan gitulah ya, bahwa ini karena apa di Jogja dan di 10 itu ternyata yang berasal dari Ngayu Jogarta Hadiningrat itu hanya Bu Walidah. Saya pikir semuanya Ageng Serang ya, karena makamnya kan ada di Kulon Progo ya. Ternyata di buku itu Ageng Serang itu dianggap dari Purwodadi, dari Jawa Tengah. Jadi kita yang dari Jogja, kata orang Aisyah yang ibu kotanya di Jogja ya, ini kan satu kebanggaan dan kesyukuran tersendiri. Artinya punya nilai plus. Ya ketika di PKK perlombaan gitu ya, lomba baca cerita. Salah satunya ya saya tuliskan kisahnya Nyai Dahlan. Itu dibaca anak-anak gitu lah ya. Yang itu bukan hanya jelas bukan hanya orang Aisyah, bahkan bukan orang Muslim, orang-orang yang non Muslim pun mengenal melalui lomba. Karena itu tugas kita ini untuk bisa mensyiarkan, ya mendakwahkan apa sih peran Nyai Dahlan dalam kebangkitan atau perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Bahkan ibu-ibu ketika tanwir di Yogyakarta 1945, baru saja 1 hari merdeka, tanwir di Yogyakarta ketuanya Ki Bagus Hadikusumo. Ini dipanggil oleh Presiden agar rawuh ke Jakarta untuk sidang PPKI, ya sidang PPKI. Nah, saya nggak akan cerita PPKI-nya ya, tapi perannya itu Dahlan. Nah, ketika Ki Bagus pindah Jakarta, tanwirnya diskors Bu. Terus para tokoh itu soalnya Dahlan, gitu. Nah, saat itulah ada, saya nggak hafal ya, banyak nasihat gitu kan ya. Salah satunya jangan kau duakan Muhammadiyah dengan perkumpulan lain ya. Kemudian juga jangan jubrio, apa itu ujub ria, ujub kibir ria gitu ya, ini antara lain. Dan kemudian ini nasihat itu disampaikan kepada para tokoh Muhammadiyah. Beliau juga menyampaikan, aku titipkan Muhammadiyah dan Aisyah kepadamu sebagaimana Kiai Dahlan menitipkannya. Saya itu merenung ya, andai kata Kiai dan Nyai tidak menitipkan, mungkin Muhammadiyah belum sebesar ini. Mohon maaf mungkin jadi kauman, ya kan? Tapi karena dititipkan, akhirnya berkembang terus. Dan Nyai Dahlan salah satunya itu senantiasa dikenang, ya. Karena itulah nanti harapan kami, ibu-ibu nanti yang di daerah carilah tokoh lokal. Ini Ibu Mutia ini juga jadi pimpinan Pusaka Aisyah LPPA ya Bu ya. Di antara, ya saya pikir sejarawan yang di LPPA ya Bu. Bu Mutia belajar awalnya sejarah ya, S1 S2 sejarah, tapi kok kanunya beda. Ya. S1-nya juga tafsir hadis. Saya suruhkan double dia tafsir hadis juga, tapi masih untuk hal itu ya. Baiklah. Ya di buku itu tadi filmnya, kemudian di bukunya Pak Suratmin pernah secara khusus, kemudian tadi di mana di Kongres Perempuan ya, sekarang udah nggak terbit lagi itu karena 50 untuk saya masih punya itu. Dulu dapat itu tinggal 1 gitu ya di toko buku Malioboro itu. Roh Anak Putus juga tinggal 1, langsung saya beli saat itu. Ya, yang ketiga itu ada buku juga tentang Sri Kandi
Istri kami Aisyah, ya, itu ditulis oleh Mas Malik dan Mbak Hajar. Salah satunya ada tentang Siti Walidah. Nah, monggo nanti ini teman-temannya ya, yang sekarang ini saya yakin lebih lengkap gitulah ya. Tapi artinya apapun yang dituliskan, ya. Dan ini harapannya nanti akan bisa lebih lengkap dan menjadi ibrah, ada peran khusus dan ini asli gitu ya Mas ya. Asli dokumennya dokumen primer gitulah ya. Jadi datanya data primer gitu kan. Ada dituliskan, dikopikan di sini ini. Jadi di samping itu juga dikopikan. Nah, harapan kami ibu nanti muncul tokoh-tokoh. Nah, di mana Suara Aisyah itu edisi 40-an itu ada antara lain satu Nyonya Ridwan disebutkan sebagai pimpinan Aisyah daerah, dulu namanya PAD, pimpinan Aisyah daerah, sekarang kan PDA, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan Aisyah daerah Banyumas di Banjarnegara. Jadi Banjarnegara masih belum jadi daerah, daerahnya masih mengikutinya. Ya kebetulan aja ini saya ditanya Bu Hamamah, Bu Ais kenal nggak Bu Ridwan? Siapa ya Bu Ridwan saya? Saya tanya adik saya, oh ternyata sebelah saya sendiri dulu kromo dengan Pak Ridwan, kemudian Bapak, setelah itu kromo dengan adik sebelah saya paling kecil. Beliau itu saya juga ingin menuliskan beliau karena inspirasi bagi saya, guru ngaji Aisyah, nyanyinya Aisyah, karena mengajarkan setiap jam siang sekarang ini mulang tafsirku. Tafsirnya mufradat. A'udzu nyuwun pangersa billahi dumatan Gusti Allah minasyaitani saking pangridunipun setan ar-rajim ingkang dipun tetehaken saking rahmatipun Gusti Allah. Karena saya ngaji pada beliau mulai bacaan sholat. Allahu Akbar, Gusti Allah menika ingkang Maha Agung. Allahumma Gusti Allah ba'id baini mugi panjenengan nepiaken antawisipun kula wa baina khotoya ya lan antawisipun kesalahan kula dan seterusnya. Ya. Yang kedua Ibu Aminah Siti Aminah ini dari Riau, bayangkan. Tahun 40 ya, itu sudah ada dan sudah masuk di Suara Aisyah. Itu Riau Indragiri. Ibu Rofiah Abdul Rozak Borneo Selatan. Itu Kalimantan ya, di Martapura. Ibu Romlah Aziz dari Sulawesi Selatan, Tapangrapa. Ada Ibu Dullah dari Purwokerto. Bahkan Ibu Dullah di sampulnya itu menuliskan, saya sudah tua, tenagalah banyak kurang, bahasa dulu ya. Walau demikian, panggilan bertablik selalu akan kupenuhi, sehingga datang panggilan ilahi. Bagaimana yang muda? Ya, ini kan tradisi-tradisi masa lalu. Harapan kami ibu-ibu nanti yang dari daerah, carilah tokoh-tokoh lokal, nanti kemudian dituliskan dan itu menjadi inspirasi. Demikian yang dapat kami haturkan mengantarkan acara ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan baik ya, mengenal secara utuh gitu kan siapa Siti Walidah ya. Insya Allah ibu jadi walidah masa kini. Demikian ibu-ibu sekalian, marilah kita buka acara workshop heritage dan sejarah tradisi lisan Siti Walidah bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Masuk menurut Waman Allahu kana amina walillah ya lan nasi hijrul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha waliyul alamin. Ya, di dalamnya tadi diingatkan bahwa di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, yang diantaranya dari Maqam Ibrahim. Sudah ada yang pernah tinggal di sana ini, sepertinya sudah banyak. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh. Ibu-ibu semuanya, ini
ambil gitu ya. Lanjut aja Mbak. Kalau yang alhamdulillah sudah pernah tindak haji, sudah umroh atau paling tidak di Boyolali itu ada ya. Kenapa sih kok dihadirkan di sana? Ada Ka'bah, ada Masjid Nabawi, ada Arafah. Nah, sebenarnya heritage ya, ilmu kami yang disebut dengan arkeologi itu bukan mau menghadirkan berhala-berhala, tetapi ini tadi, jadi bahwa Allah berpesan dari benda-benda, dari tempat-tempat, dari peristiwa-peristiwa masa lalu, itu diharapkan kita itu bisa belajar, bisa mengambil ibrah, bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran agar di kehidupan kita sekarang dan yang akan datang ya, kalau itu baik terus kita berikan, kalau kita itu jelek apalagi membawa dampak jelek terus jangan sampai terulang lagi. Nah, saya tidak akan berkorban. Aku kabeh bocah nasihat, aku kabeh kudu dadi contohane bocah kang durung mlebu ana ing kanangane nasihat. Ana tuwakku kudu kang becik lan tersojo. Ini kan sesuatu yang sebenarnya ada. Memuji Allah kan mulia, kabeh pada memuji Allah kan mulia. Tepuk tangan. Ayo ngajak TK di bocah cilik-cilik, diajari ngaji, diajari baca, diajari sesuatu sehingga dia bisa menjadi pandai. Kemudian ketika pandai dia bisa ngajari ke anak-anaknya, bisa ngajari ke keluarganya dan sebagainya. Jadi untungnya kalau belajar di sejarah tahun 30-an itu ada regulasi, pokoknya di semua daerah yang ada Muhammadiyahnya itu wajib mendirikan cabang atau waktu itu wilayah Aisyah. Jadi kalau ada Muhammadiyah harus ada Aisyahnya. Nah otomatis ibu-ibu Aisyah ini kemudian berkumpul dan mendirikan TK atau PAUD. Nah dari situ kemudian kita lihat yang namanya Aisyah sekarang kan dari ujung sana sampai ujung sana. Saya kalau pergi misalnya kita ke Berau misalnya jauh sekali di sana. Kok ternyata universitas negeri pun susah sekali dicari dan nggak ada, yang ada malah Universitas Muhammadiyah. Dan sekarang Universitas Aisyah kan di mana-mana, tidak hanya cuma satu. Nah itu kan luar biasa sekali. Jadi itu kekuatan kita yang bisa dituliskan, tapi kalau nggak ada